Halo para ibu hamil di seluruh Indonesia. Bulan Ramadan sudah di depan mata ya. Dan pastinya ada satu pertanyaan besar yang mungkin lagi ada di pikiran Anda. Aku lagi hamil, boleh puasa nggak ya? Tenang, ini pertanyaan yang wajar banget kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas panduannya, biar Anda bisa lebih mantap mengambil keputusan. Nah, ini dia intinya. Jawabannya tuh nggak sesimpel boleh atau nggak boleh. Pada prinsipnya sih, puasa itu diperbolehkan. Tapi semuanya balik lagi ke kondisi kesehatan masing-masing ibu dan janinnya. Ingat, setiap kehamilan itu unik, jadi aturannya nggak bisa dipukul rata buat semua orang. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam yuk. Biar kita paham kenapa puasa pas hamil itu butuh pertimbangan khusus, kita mesti ngerti dulu nih, apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan tubuh selama masa-masa spesial ini. Coba bayangin deh, tubuh Anda itu lagi kerja super keras, kayak pabrik yang beroperasi 24/7 buat membangun manusia baru. Artinya, butuh lebih banyak bahan bakar alias energi, butuh lebih banyak protein sebagai batu bata pembangunan, butuh zat besi ekstra buat produksi darah, dan pastinya butuh banyak banget cairan biar semua mesin di tubuh tetap adem dan lancar. Kebutuhannya melonjak. Sekarang, kita lihat yuk beberapa kondisi umum yang bisa jadi panduan awal. Eits, tapi ingat ya, ini bukan buat mendiagnosis diri sendiri loh. Anggap aja ini contekan buat bahan obrolan yang bagus pas nanti Anda konsultasi sama dokter atau bidan. Di slide ini kelihatan jelas banget kan perbandingannya. Coba lihat di kolom kiri, ini kondisi yang relatif aman, atau bisa dibilang lampu hijau untuk puasa. Misalnya tekanan darah stabil, berat badan naik normal, janin juga tumbuh sehat. Nah, sekarang geser ke kolom kanan. Ini nih lampu kuningnya. Kondisi kayak anemia, mual muntah parah, atau pertumbuhan janin yang terhambat, itu tandanya Anda perlu super hati-hati dan sangat disarankan untuk menunda puasa. Jadi kuncinya adalah jujur sama kondisi diri sendiri. Oke, jadi katakanlah nih setelah ngobrol panjang lebar sama dokter, ternyata Anda dapat lampu hijau buat puasa. Nah, bukan berarti kita bisa ngejalaninnya kayak biasa aja. Ada strateginya, ada trik-triknya biar puasa tetap aman dan nyaman. Ada 5 langkah penting nih yang wajib diingat. Nomor 1, yang paling fundamental, cairan, cairan, dan cairan. Pokoknya targetkan 8-10 gelas, dicicil dari waktu buka sampai sahur. Kedua, soal makanan. Pas buka, jangan cuma mikirin kenyang, tapi mikirin gizinya. Pastikan ada protein, sayur, buah, dan karbohidrat yang bagus. Ketiga, suplemen dari dokter jangan pernah di-skip. Keempat, kenali batas tubuh. Kalau capek, ya istirahat, jangan dipaksa. Dan yang kelima, yang gak kalah penting, jadwal kontrol ke dokter atau bidan harus tetap jalan seperti biasa ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Anggap aja ini adalah alarm darurat dari tubuh Anda yang gak boleh diabaikan sama sekali. Kalau tanda-tanda ini muncul, keselamatan jadi nomor 1. Jadi, pertanyaannya jelas banget kan? Kapan kita harus bilang stop? Di titik mana puasa harus tanpa tawar-menawar lagi segera dibatalkan? Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda mulai merasa pusing sampai keliengan, atau ngerasa gerakan si kecil di perut kok jadi jarang banget nggak seperti biasanya, atau bahkan sampai ada pendarahan, nyeri perut hebat, dan tanda-tanda dehidrasi, jangan ditunda. Segera batalkan puasa Anda saat itu juga. Ini adalah sinyal dari tubuh dan janin bahwa mereka butuh asupan darurat. Oke, setelah kita bahas semuanya, mari kita simpulkan dengan sebuah pengingat yang paling penting dan semoga bisa menenangkan hati Anda. Dan inilah indahnya ajaran agama kita. Ada yang namanya rukhsah atau keringanan yang memang diberikan untuk kondisi-kondisi khusus seperti kehamilan. Jadi kalau Anda akhirnya memutuskan untuk tidak berpuasa demi menjaga amanah terindah ini, itu sama sekali bukan sebuah kekurangan. Justru itu adalah bentuk ibadah yang luar biasa, yaitu menjaga kehidupan. Ingat selalu, keselamatan Anda dan si calon buah hati adalah prioritas tertinggi, di atas segalanya. Jadi keputusan akhirnya selalu ada di tangan Anda. Tentunya dengan bimbingan dan nasihat dari tenaga kesehatan profesional. Jadikan informasi dalam penjelasan yang disusun oleh Manjilala ini sebagai bekal diskusi Anda dengan dokter ya. Semoga bisa membantu Anda mengambil keputusan yang terbaik. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci dengan tenang, sehat, dan penuh keyakinan.